sepak bola, ada klub yang diukur dari jumlah trofi. Ada klub yang dikenang karena satu generasi hebat. Namun ada juga klub yang hidup jauh lebih dalam dari sekedar kemenangan. Manchester United adalah salah satunya. Bagi sebagian orang, ia adalah klub Inggris. Bagi sebagian lainnya, ia adalah lambang kejayaan masa lalu. Namun bagi jutaan fans di seluruh dunia, Manchester United adalah bagian dari hidup mereka. Sesuatu yang dicintai, bahkan ketika menyakitkan. Manchester United lahir dari keringat para pekerja, dari rel kereta api, dari sebuah nama sederhana, Newton Heath. Tahun 1878, sekelompok pekerja kereta api di Manchester membentuk sebuah klub sepak bola. Mereka bermain bukan untuk ketenaran, mereka bermain untuk kebersamaan, untuk kebanggaan kecil setelah hari-hari panjang bekerja. Hari-hari awal Newton Heath jauh dari kata gemilang. Masalah keuangan menghantui. Kekalahan lebih sering datang daripada kemenangan. Bahkan ada masa di mana klub ini nyaris menghilang dari sejarah. Namun pada tahun 1902, sebuah keputusan mengubah segalanya. Nama Manchester United dipilih. Sebuah identitas baru, sebuah harapan baru. Perlahan, klub ini mulai menemukan jalannya. Trofi pertama datang. Nama Manchester United mulai dikenal. Namun belum ada yang tahu bahwa kisah klub ini kelak akan dipenuhi tragedi, keajaiban, dan emosi yang tak pernah sederhana. Tahun 1945, seorang pria datang dan mengubah arah klub selamanya. Namanya Matt Busby. Busby bukan sekedar pelatih, ia adalah arsitek mimpi. Di saat klub-klub lain mengandalkan pemain berpengalaman, Busby memilih percaya pada anak muda. Keputusan yang dianggap gila pada zamannya. Dari sinilah lahir generasi yang dikenal sebagai Busby Babes. Pemain-pemain muda, penuh energi, bermain dengan keberanian dan kreativitas. Mereka bukan hanya menang, mereka menghibur. Manchester United kembali menjadi kekuatan besar. Masa depan terlihat cerah. Terlalu cerah. Hingga tak ada yang siap ketika kegelapan datang. Tanggal 6 Februari 1958. Sebuah hari yang tak akan pernah dilupakan. Pesawat yang membawa tim Manchester United pulang dari laga Eropa jatuh di Munich. 8 pemain kehilangan nyawa. Staf, jurnalis, dan awak pesawat turut menjadi korban. Sepak bola Inggris terdiam. Dunia berduka. Manchester United hancur. Bagi banyak klub, tragedi sebesar itu adalah akhir. Namun tidak bagi Manchester United. Matt Busby selamat. Dan dari ranjang rumah sakit, ia memutuskan satu hal. Klub ini harus hidup. Tahun-tahun setelah Munich adalah masa paling berat. United bermain dengan luka, dengan kenangan, dengan rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar sembuh. Namun perlahan, klub ini bangkit, generasi baru dibangun. Dan 10 tahun setelah tragedi, Manchester United menaklukkan Eropa. Tahun 1968, mereka menjadi klub Inggris pertama yang menjuarai Piala Champions. Bukan sekadar trofi, itu adalah simbol ketahanan. Simbol bahwa dari kehancuran, kebangkitan selalu mungkin. Waktu terus berjalan, era berganti, pemain datang dan pergi. Manchester United tetap besar, namun kejayaan tak selalu konsisten. Hingga pada akhir tahun 1980-an, klub ini kembali berada di persimpangan jalan. Lalu datang seorang pria dari Skotlandia, bukan legenda saat itu, bahkan nyaris dipecat di awal karirnya. Namanya Sir Alex Ferguson. Awal Ferguson di Manchester United penuh tekanan, hasil buruk, kritik tajam. Namun ia bertahan. Ferguson tidak membangun tim instan. Ia membangun budaya, disiplin, mental juara, dan yang terpenting, kesabaran. Ia kembali percaya pada pemain muda, membangun generasi demi generasi, menciptakan standar yang tak pernah diturunkan. Tahun demi tahun, Manchester United berubah menjadi mesin kemenangan, liga demi liga, piala demi piala. Dan puncaknya datang pada musim 1998 sampai 1999, musim yang akan selamanya dikenal. Manchester United menjuarai liga, menjuarai Piala FA, dan di Eropa, mereka menciptakan salah satu momen paling ikonik dalam sejarah sepak bola, treble. Bukan karena satu gol, bukan karena satu pemain, tapi karena keyakinan bahwa pertandingan belum selesai sebelum benar-benar berakhir. Era Ferguson adalah era dominasi. Manchester United bukan hanya menang, mereka ditakuti, dihormati,
dan dibenci karena terlalu sering berada di puncak. Namun tak ada dinasti yang abadi. Tahun 2013, Sir Alex Ferguson pensiun, dan bersama kepergiannya, sebuah era ikut berakhir. Sejak saat itu, Manchester United kehilangan arah. Pelatih berganti, pemain silih berganti. Identitas yang dulu begitu jelas, kini kabur. Trofi masih sesekali datang, namun kejayaan yang dulu terasa alami, kini terasa jauh. Fans mulai terbagi, antara nostalgia dan harapan, antara kesabaran dan kekecewaan. Namun satu hal tidak pernah berubah, kesetiaan. Di Inggris, di Asia, di Afrika, hingga Indonesia, jutaan fans tetap menonton, tetap begadang, tetap percaya. Bagi mereka, mencintai Manchester United bukan tentang posisi klasmen, bukan tentang jumlah trofi. Ini tentang kenangan masa kecil, tentang ayah yang mengenalkan klub ini, tentang malam-malam panjang menonton pertandingan yang berakhir kecewa, namun tetap ditunggu pekan berikutnya. Manchester United bukan klub yang sempurna. Ia penuh luka, penuh kesalahan. Namun justru itulah yang membuatnya manusiawi. Legenda boleh berganti, era bisa berakhir. Namun cerita Manchester United belum selesai. Karena selama masih ada yang percaya, selama masih ada yang mengenakan merah dengan bangga, selama masih ada yang menyebut Old Trafford sebagai rumah, Manchester United akan selalu hidup. Bukan sekedar klub, tapi sebuah perjalanan.